Tapi setelah beliau ini wafat, sahabat beriman, dia tidak membawa atau dia menyimpankan satu harta, ya. Uh, dia hartanya kosong untuk bagaimana dia membela Nabi Muhammad ini. Dia menjalankan hartanya itu kepada Nabi Muhammad, ya, membekalkan hartanya untuk membeli senjata-senjata untuk dalam peperangan Nabi Muhammad. Sehingga beliau ini hanya menyimpan satu helai pakaian, ya, atau mungkin jubah kemarin, ya, jubah atau apa itu, ya. Nah, hanya itu beliau yang dititipkan kepada Nabi Muhammad itu, ya. Begitupun juga tentang Umi Kasanova, ya. Dia tidak mengorbankan siapa-siapa, tapi dia mengorbankan apa yang ada dalam dirinya yang diimani atau yang dikatakan sifat ma'ani itu. Ya, itu sama halnya gambarannya. Dia mengorbankan sesuatu, apa yang dalam artinya dalam barang-barangnya ini, ya, supaya tidak mengganggu apa yang ini, ya, apa yang sudah diimani, apa yang sudah diamalkan. Itu sama halnya gambaran. Tapi kalau sama Siti Khadijah kan sama Nabi Muhammad, ya. Kalau sama Umi ini, ya, kalau sama Umi ini sama yang diamalkan, ya, sama diamalkan, sama itu, ya. Iya, jadi Bang Hamba, teman-teman yang lainnya, saya kadang begini suka cerita itu Bang Hamba, kalau nggak ada Bang Hamba, teman-teman berbagi saya, tetapi bukan saya bilang saya mau dikasihani, bukan, enggak. Saya nggak cari itu hari ini. Bukan saya bilang, kok kenapa nangisnya sekarang? Ya nangisnya saya ini Bang Hamba takjub beneran. Karena saya sudah alami, sekarang saya udah kondisi tenang, udah aman, anak jadi udah. Tapi kemarin kondisi saya seperti apa? Nah, jadi itu yang saya tangisi perjalananku selama yang dibilang kesendirian itu gitu loh Bang. Yang itu gitu loh. Iya. Iya, itu yang saya tanya hari maksudnya tangisan saya ini takjub, Allah nggak tinggalin saya. Saya harus jadi contoh buat teman-teman yang lain yang terpuruk, orang yang teman-teman yang masih amarah-amarah, egonya itu masih dia pakai. Nggak usah sirik. Ada tetangga anaknya lolos PNS, saya datang Bang Hamba, saya peluk mamanya, saya peluk anaknya, saya gembira. Kalau teman tetangga lain dia bilang, anaknya gini, itu habis jual sawah, jual itu. Enggak, saya begitu. Buktinya anak saya kasihan, alhamdulillah. Karena kita ikhlas dengan orang ternyata. Enggak ada itu. Enggak ada benci, mengukur. Itu saya udah buang jauh itu Bang Hamba. Saya sudah, karena saya jujur, saya cari Bang Hamba. Bimbing saya Bang Hamba. Saya cari jalan pulang. Saya tidak cari apa. Kalau dunia saya sudah nikmati Bang Hamba, suami saya pejabat, jadi Bang Hamba tidak tahu keluarga saya itu, suamiku kalau dibawa-bawa, apalagi Sultra, nggak ada yang nggak tahu. Saya ini bawa nama besar Bang Hamba kalau di Sultra, saya nggak sombong. Saya bawa nama besar suami saya maksudnya. Mertua saya juga Kesultanan Buton pegang, jadi saya serba salah kalau saya berbuat tidak baik. Saya harus jaga itu marwahnya keluarga suami saya, marwahnya derajatnya suami saya. Dan itu terus yang saya berikan sama anak-anak saya supaya jangan bikin malu. Iya, Masya Allah. Ya, memang kalau kita berpikir secara artinya berpikir dengan secara kekuasaan Allah, ya, dengan kebenaran Allah, sesungguhnya kita marah-marah, mencaci, ya, menyalahkan orang lain, sebenarnya itu tidak ada guna, ya, tidak ada guna sama sekali. Apa yang kita untungkan? Kalau kita mengklaim pemahaman orang lain itu tidak benar, lantas kita itu yang mengatakan tidak benar itu, lantas kita dapat dipuji, ya, gitu. Lantas kita dapat piala, gitu. Lantas kita padahal itu sudah di mata Allah sudah dihina, ya, hina di mata Allah, ya. Makanya kalau kita berpikir secara rasional, secara akal sehat, itu sebenarnya artinya tidak ada penting. Makanya orang-orang yang begitu yang kurang kerjaan, ya, yang hatinya sudah ditutup oleh Allah, yang akal hatinya sudah ditutup oleh Allah, kerasaannya, hatinya itu sudah ditutup oleh Allah. Makanya tidak diperlihatkan kebenaran di depannya.
Ya, karena memang sudah tidak memiliki perasaan, sudah tidak memiliki hati dia di situ, sudah ditutup. Ya, makanya kalau kita menuhankan agama ini hati-hati, ya. Kalau kita sudah menuhankan agama, hati-hati. Ya, kamu lain, saya lain, kamu kafir. Nah, ini yang ditakutkan, menuhankan agama ini. Makanya Tuhan menjadi sebutan, tidak nyata Tuhan. Yang nyata adalah agama. Ya, karena sudah dituhankan agama. Tapi minta maaf ya Bang Hamba, teman-teman jadi cerita saya ya, artinya enggak, saya hanya mau sampaikan aja Bang Hamba semangat. Iya, Masya Allah, ya Masya Allah. Keriduan Allah Iya. tidak meninggalkan kita, itu misi saya ini, saya cerita ini. Iya. Gitu. Saya Ini, nangis juga bukan saya susah, bukan, tapi saya Iya. ingat baiknya Allah. Gitu. Ya, sebenarnya begini kan Umi ya, begini Umi. Sebenarnya kalau kita dalam bersiar itu, yang namanya bersiar pastinya ada kata-kata sedemikian. Sama halnya juga Nabi, ya. Nabi juga mengatakan sedemikian. Hai orang-orang kafir, kamu berjalanlah pada kebenaran, ya. Kamu berjalanlah, kamu tinggalkan ini untuk menuju. Itulah artinya bagaimana kita mensiarkan, bukan berarti kita mengatakan kepada yang lain itu berarti kita sudah merasa, tidak. Itu jalannya siar, ya. Jalannya siar memang sudah begitu dalam mengutarakan artinya bicara, ya. Nabi kita juga begitu, hai orang-orang tidak baik, baiklah kamu, kayak gitu, ya. Karena apa? Itu memang sudah jalannya, bukan berarti kita ini sudah merasa benar. Kalau memang merasa benar berarti Nabi kita juga merasa benar. Tapi itu memang sudah kodratnya, jalannya siar harus kayak begitu, menghimbau kepada kita ini semua untuk senantiasa meninggalkan yang buruk dan mencari kebaikan itu. Ya, kayak gitu intinya. Bang Hamba masih, ya saya paham lah, jangankan Bang Hamba, saya aja emosi, cuma kan saya juga bukan guru, jadi saya dengar-dengar Ya. itu Ya, Bang nggak Hamba apa-apa. lagi cabut gunting-gunting rumput itu ada yang katakan ke saya, kau jaga itu gurumu. Masya Allah. Iya kata jaga. Tadi saya Hamba pergi sholat itu saya sampaikan Mbak Nevi, jangan dia bergerak sendiri. Kalau mau aman ini paku-paku dunia, sudah kamu orang yang selesaikan. Bahasa dari mana itu Bang Hamba? Kalau bukan adalah satu ingatan semua buat kita semua gitu. Iya, Masya Allah, itu sebenarnya kata-kata besi demikian saya sudah biasa juga, ya. Sudah biasa, ya. Saya sudah biasa dicaci, sudah biasa dimaki. Ya, tidak banyak, ya. Banyak, bukan sedikit, ya. Bukan banyaknya cacian-cacian di komentar, ya, cuma tidak saya balas begitu, ya. Karena apa? Ya, memang begitu, ya. Namanya susah, artinya ya kalau kita mensiarkan kebenaran. Karena apa saya bilang kebenaran itu tidak semua orang menanggapinya, ya. Bukan berarti ya saya yang paling benar. Kalau saya mengaku yang paling benar ya boleh, ya. Tapi saya mensiarkan yang benar, bukan yang paling benar, yang benar. Gitu maksudnya, bukan yang paling benar. Kalau kita sudah mengklaim pemahaman orang lain, itu mereka kita sudah mengatakan diri kita itu pemahaman kita yang paling benar, tapi bukan yang benar, yang paling benar. Ya, makanya kalau kita mendengarkan pemahaman orang lain daripada kita, ya nggak apa-apa. Ya, karena memang begitu warna-warni tentang pemahaman dalam Al-Quran, artinya luasnya ilmu Al-Quran itu. Ya, jangan juga kita memvonis bahwa pemahaman mereka itu beda dengan kita. Kalau kita sudah memvonis pemahaman itu salah, berarti kita sudah merasa yang paling benar. Semuanya benar. Begitupun juga saya, ya, benar, bukan yang paling benar, yang benar, ya, yang benar. Ya, Masya Allah, sahabat beriman, ya. Makanya tapi sudah Bang Hamba, artinya teman-teman dia bilang kenapa nih Casanova ambil forum, nggak lucu deh. Iya. Minta maaf Jadi, ya teman-teman. Iya, apa-apa Umi, keluarkan semua. Iya. Kasih semangat aja buat teman-teman. Iya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Iya, Masya Allah, ya memang benar, ya.
Ya, kita lanjut muzakaro ya, sahabat beriman ya. Maafin saya. Sayyidina wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah Qul wadal amin. Allahumma salli wa salim wa barik wa karim azanul nabi karim. Ihdinal lazim min jalalika wa innal lazim min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina. Amma badu ibadallah wa itakullah. Kita bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat ya, hidayah serta karomanya. Kita diberikan kesempatan sampai hari ini kita bertemu ya untuk saling bertolabul ilmi dalam rangka bertauhid kepada Allah ya. Salam dan salam tidak lupa kita kepada baginda ya, Nabiullah akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya, saya lanjut dengan muzakaro yang tadi siang yang tidak habis ya. Ini harus habis pasalannya. Ya, tidak bisa kita sepotong-potong ya. Tidak bisa kita sepotong-sepotong ya. Ya, masa di dalam kita melaksanakan bersifat tauhid diri kita kepada Allah ya. Tuhannya kita artinya kita harus menguasai kodat-kodat Allah pada diri kita. Kenapa demikian sahabat beriman? Kita sudah tahu susunan tauhid diri itu kepada Allah ya, maka sudah bisa kita melaksanakan tajali-tajali diri kepada Allah. Untuk itu kita harus melihat kembali ya jalur-jalur tauhid ini. Jalur-jalur tauhid kodat Allah di dalam diri kita harus kita lihat jalurnya. Baik jalur artinya zat, baik jalur sifat, baik jalur sir, baik jalur diri, baik jalur nur, dan semua makom-makom kodat dan sifat Allah di dalam diri kita. Kalau kita pahamkan sahabat beriman 7 martabat diri ini kepada Allah, maka diri kita, Robbi khususnya, martabat ditujukan pada sifat. Jadi kalau sudah derajat artinya dan martabat Allah yang berupa sifat di dalam diri, maka kita wajib mengenal. Kenapa? Karena kalau sudah kita berajali sahabat beriman kodat yang bernama diri ini ya, diri ini memiliki unsur sifat dalamnya. Maka sebelum membahas, tidak ada sebuah kata untuk Allah bernama diri ya. Di sini kita tidak membahas kita itu mengaku Allah ya. Tidak kita membahas kita itu Allah itu bernama diri ya. Tidak kita membahas kita itu belajar menjadi Tuhan, tidak ya. Tetapi Allah adalah sebuah kodat atau wujud yang menjadikan diri. Dan diri yang tidak boleh diasmakan. Ini tidak boleh disamakan ke diri kita ini. Muhammad Adam tidak boleh disebutkan, bisa disebut ya, tidak bisa wujud kodat bernama diri atau dikatakan tapi dalam hal ini kita harus tahu bagaimana perjalanan makom menuju itu dulu. Bagaimana yang dikatakan tadi? Bagaimana dan kita itu adalah
Tapi kalau sudah tahu nah ini sahabat beriman ya, mana ini mana, nah, apa teman dari apa yang ada di diri tersebut, apa yang menguasai diri tersebut, ada 7 martabatnya Allah dalam diri kita. Dia tidak akan bisa ada lihat tadi mencerna. diri kiblatnya adalah hati, makanya hati ini dia takluk ya, makanya diri dia takluk pada hati. Nah, diri ini kiblatnya kepada hati atau disebut kolbi ya, bukan hati yang darah yang berdarah itu ya, yang berdarah yang berdaging itu bukan itu ya. Hati itu yang kalau hati dikatakan kolbu ya, ini hati kalbi. Nah, kalau yang hati kolbu yang berdarah itu akidah. Nah, kalau kita kaji diri pasti kita berarah pada kolbi. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana diri adalah suatu wujud yang artinya lahir dari kolbi, maka kita lihat lagi apakah ada di atas kolbi. Nah, ini tadi kan diri ya, ditaklukkan oleh kolbi atau hati. Lalu apa yang mampu mentaklukkan kolbi ini atau hati? Kemana kolbi ini berpedoman? Kemana kolbi ini hayat? Kemana kolbi ini munculkan? Lalu siapa yang mewujud di atas kolbi ini atau dikatakan hati ini? Ternyata yang mentaklukkan kolbi ada jiwa di situ. Ya, ada jiwa. Jiwa adalah ketentuan yang bersifat. Jiwa. Ada jiwa keumatan, ada jiwa inilah fungsi kolbi ya, untuk melayani diri yang masuk tadi, takluk dia ke dalam kolbi, dan kolbi harus mewujudkan artinya ketauhidannya kepada jiwa. Berkata tentang Tuhan, berkata tentang umat. Ini adalah makom daripada jiwa atau ruh. Nanti saya jelaskan jiwa itu apa ya. Setelah itu kita pertanyakan lagi, apa yang ditakuti oleh jiwa? Yang ditakuti oleh jiwa tadi adalah rahasia atau dikatakan sir ya. Nah, ini jalur tauhidnya ya. Jiwa itu paling takut dengan sir, atau dikatakan suatu kerahasiaan. Makom sir atau kodat-kodat yang turun dari sir ini, wujud-wujud yang berasal dari sir itu yang ditakutinya pada jiwa. Nah, sekarang kita tanya, apakah ada lagi yang ditakuti oleh sir? Apakah ada lagi yang ditakuti oleh ini? Ada. Ditakuti yaitu adalah sifat. Ini ada perbuatan Allah pada wujud pada dada. Nah, kalau Allah bersifat, maka rahasia Allah akan terbongkar dia. Ini ada baik diri yang sifat, baik sir yang sifat, bersifat, baik wujud makomnya sifat. Contoh Al-Fatihah. Itu sifat. Maksir ya, alaihim dia sirotolazi, sirot di sir ya. Apa? Karena dia menerima kehadiran alaihim, berarti sir yang ditenggelamkan adalah
akan kehadiran sifat, termasuk dari sifat, atau kata termasuk diri sifat. Bagaimana ini? Apakah ada dia lagi? Ada, sahabat beriman. Ya. Apa sifat itu? Yang adalah aku bersifat pada aku, kata Allah. Makanya kalau ada yang wakil jasad, wakil nurani, bagaimana bisa ini hayat? Bagaimana sifat ini bisa hidup? Di mana dia? Maka dia mencari sifat yang bernama zat, wujud atau dikatakan kodrat. Nah, setelah zat ini atau katakan diberi derajat Allah, maka dikatakan zat, dikatakan Allah, zat Tuhan, ya. Karena posisi nama, ya, namanya, asmanya Allah, makanya disebut dengan awal belakangnya hak, dijah, ahli kalau dalam hukum jahiliyah, ya. Lalu ada lagi diakuti, ada lagi zat ini diakuti, tentunya akan ditaklukkan oleh sebuah kodrat bernama hamba, ya. Ini berwujud diri. Datanglah kehambaan berkodrat diri, maka atau zat yang berkodrat Allah tadi, zat atau zat akan tenggelam dalam batin ya, wujud sebagai zat akan lebur, ya, lebur, hanya mampu menerima siapa diwujudkan. Inilah kekuatan, inilah kekuasaan martabat diri 7, martabat Allah pada diri. Jadi jalur-jalur tauhid, ya, dalam diri ini harus kita tahu. Dari 7 kodrat diri tadi, kodrat Allah pada diri yang pertama kodrat Allah yang bernama diri. Yang kedua ada jiwa. Ingat, diri takluk pada hati, hati takluk jiwa, pada sir takluk pada sifat, sifat takluk kepada zat, zat takluk hamba atau diri. Makanya diri awal dan diri hidup. Jadi kodrat Allah ini yang menjadi kabar atau derajat Allah yang hayat dalam diri kita. Jadi kalau kita sudah hafal, saat kita mengamalkan sesuatu, kalau ada dirinya harus mencari sampai dalam kolbi, maka kolbi mewujud mencari sebuah hayat bernama jiwa. Setelah dia mendapatkan jiwa, maka dia menjalani perjalanan rahasia Allah. Rahasia akan mewujud berupa sifat dan terlihat berupa zat, berasmalah kodrat sifat zat tadi bernama hamba. Apa yang kalau dia ke batin menjadi nufus, kalau dia jatuh ke kodrat menjadinya jatuh ke saat menjadi tanah, tapi kalau dia jatuh di maujud menjadi ampas. Di situ dasarnya wujud martabat ini. Nanti ini
menjadi koma dan bertajir. Membicarakan yang dikatakan dari diri dalam diri. Wabi antusikum fatufir. Ini yang terklub. Diri makomsulnya kolbi. Jadi takluk kepada usaha. Tapi tidak Islam. Islam maka ya dalam Islam dinamakan dikatakan ulah atau dinamakan ulah. Lalu dan jiwa ini apa? Kalau mengenai artinya keyakinan, jiwa ini apa? Jiwa itu adalah sebuah kodrat. Saya seperti ini kalau didatangi oleh Doma Doma itu ada huruf 9 ya, bilangnya. Jadi kalau ini alif, kalau didatangi oleh Doma, jiwanya atau dikatakan jiwanya adalah batin, maka alif ini berubah menjadi u. Makanya dia bisa rubah semua tuh. Ya. Apabila fathah naik pada alif, maka jatuhlah menjadi a. Nah, jadi itulah yang dikatakan jiwa, ya. Nanti kodrat alif itu akan berubah, ya. Harusnya di aras, ya, dikala a. Tapi datanglah jiwa itu, Doma itu, atau Doma ini. Dia berubah menjadi u. U itu dia berubah menjadi batin. U itu batin, makanya tidak terlihat. Ya, makanya kalau kita mengatakan wal zohiru, dia Doma u di belakang. Itu dia batin sir. Tidak kelihatan wal zohiru wal batinu. Dia Doma u. Itu jiwa. Ya, ada jiwa di situ. Makanya dia menjadi batin. Artinya apa? Kalau batin Doma ini berubah menjadi fathah a pada u atau Doma itu berubah batin. Akhirnya fathah dikatakan akan menjadi batin jiwa yang bisa berubah. Makanya ditaklukkan kepada jiwa. Kalau berdengan itu bukan jiwa, itu ya Pak. Itu adalah fi. Sementara kodrat adalah iya. Itu yang dikatakan punya itu. Inilah sahabat teman. Karena dia sebuah rahasia yang menerima tentuan dari jiwa tadi, kita bilang seperti alif datang jiwa Doma, dia akan jadi batin. Kalau datang jiwa fathah alif, dia akan menjadi kodrat. Berarti sir ini mengikuti kodrat yang ada. Kasih pada wujud batin, kasih pada wujud rahasia, pada wujud nur. Sementara sir jatuh ke ruang makan si. Kalau dia jatuh dalam batin, Doma berubah menjadi sihu. Kalau dia mau menjadi hu, dia akan menjadi seha atau tidak. Maka berubah sih. Ya, kenapa? Kalau sih berubah berarti wujud ya. Nanti saya akan ke belakang bagaimana dan dikalikan. Ya. Karena sudah menjadi kodrat rahasia atau diri rahasia. Dan terus diri rahasia ini siapa?
Ternyata Allah yang bersifat pada rahasianya sendiri. Hanya sir atau rahasia sifat. Akhirnya dia takluk, ya. Nah, kalau dikatakan takluk, ini kayak kita takut Tuhan, gitu. Kemenangan. Tapi jadi wali akhirnya jadi mengalami 7 perubahan barulah dalam diri yang gitu ya. Kalau kita sudah mampu mentajalikan yang 7 ini, awal diri dan akhir diri, jadi kita sudah mengalami 7 perubahan. Diri awal itu hanya sebuah bulan? Siapa? Bulan nih, Pak? kodrat. Diri yang awal kita itu hanya sebuah kodrat, diri yang awal kita. Makanya diri yang awal itu tapi belum jelas. Dia siapa? Kodratnya apa? Wujudnya seperti apa? Karena dia belum terlihat. Makanya dengan terjadilah 7 perjalanan, maka dia akan menjadi sebuah diri. Makanya dia pahalan balak. Apa? Om Chris ya? Setelah kita hitung, alif berharkat berapa? 1 ya. Lam berharkat 3. Lam kedua dia harkatnya juga 3, ya. Dan ha dia berharkat 6. Berarti di situ 165. 165. 1 adalah juz, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Akhirnya apa? Yang ada 5 kali 6 sama dengan 30. Berarti juz. Berarti umat dia hamba. Berarti apa? Dia berubah menjadi hamba atau diri sir. Makanya kalau dipakai zat itu leburnya menjadi hamba. Tapi jangan lupa sahabat beriman ya, kalau ingin kita membahas tentang Tuhan, mengkaji tentang alif lam lam ha ini, syaratnya Allah inna sadaqatil lil fuqara wal masyariki wa abani sabil. Artinya apa? Silakan engkau amalkan dengan sungguh-sungguh terhadap Allah. Ya, silakan amalkan dengan sungguh-sungguh terhadap Allah tulisanku atau asmaku dengan syarat lil fukaro, keluarlah kamu dari pikiran sendiri. Makanya saya katakan sama Umi tadi tentang bagaimana kita berpikir tentang Tuhan. Keluar dari pikiranmu sendiri, artinya dia wajib dipikirkan dengan sungguh-sungguh, atau dikatakan wal masriki, tapi tidak dengan caramu berpikir, tapi dengan cara pikiran. Jadi pikiran seperti apa wahai hamba Allah? Pikiran begitu kajian ini sampai kepadamu, kamu mengolah sendiri. Sementara sumber berpikir itu wa ta'ala ada pada mursyidmu. Nah, ini yang menjadikan celaka sahabat beriman ya. Itu jadi tidak boleh pikiran kita manusia, tapi mengikuti pikiran. Pikiran siapa? Itu yang sudah diamanakan. Sifat kemanusiaan. Ya, yang itu yang sudah diamanakan. Jadi kalau saya bukan saya ini ya. Jadi kalau saya memahamkan, di situ kita berpikir dengan pikiran apa yang sudah saya pahamkan. Kita berpikir sendiri. Di sini bagaimana
Maka saya katakan, kalau sama makan ini, kita harus makan. Dengan cara apa? Dengan cara pikiran. Yang tidak dijatuhkan amanah. Jadi kenapa kita ini kodrat itu hanya manusia? Ingat, ya, kodrat hanyalah manusia. Allah ingin kamu hanya seorang manusia. Dia itu ya Allah, insan, bukan kata Allah. Tidak kata Allah. Bisa bukan insan. Terus siapa Allah? Nah, itu sahabat beriman, kata Allah. Ya, apa? Muhammadun afha atau suci Allah. Untuk bagaimana dengan nu? Ma itu mim, ya, manusia. Ma itu mim, artinya apa? Muhammadun ashara atau maha suci Allah. Nah, itulah bentuk kesucian Allah. Jadi bagaimana dengan nu? Nu itu nukat goib, ya, nukat goib. Artinya nurullah yang dititipkan kepada Bapak dalam asal misal, ya. Bapak dalam alam misal. Bapak itu sebuah misal, misalnya Allah. Bapak tuh bukan Bapak menciptakan manusia, ya. Dia cuma alam misal, alam perantara. Nah, itu dinamakan sifat nukhat, ya, nukhat goib. Nah, disitulah kita dijadikan setetes air nutfah pada alam rahim, ya, atau dikatakan ibu. Makanya jadi sahabat beriman, tidak pantas kita membicarakan kodrat itu dengan kemampuan, ya, sebagai kodrat yang jadi itu. Tidak bisa kita mengatakan kita dari mani atau dari tanah. Karena apa? Jadi itu tidak mungkin. Makanya daya pikir seperti itu tidak boleh dipakai. Kalau kodratmu masih manusia, tapi berpikirlah dengan kodrat Tuhan. Jangan berpikir dengan kodrat manusia. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kholaqo insani doifa. Kholaqo insani doifa. Kenapa? Kodrat manusia itu sangat lemah dan tidak berdaya. Makanya kholaqo insani doifa. Makanya jangan berpikir menurutmu, kata Allah. Karena kamu manusia. Tapi berpikirlah dengan kodrat, dengan kehambaannya. Berarti kodrat dirinya yang artinya jangan dipakai dengan kodrat pikiran manusia. Karena dikhawatirkan khalaqo insanu doifa. Karena dikhawatirkan khalaqo insani doifa tadi, karena dia khawatirkan manusia itu lemah, ya, telah dijadikan dalam bentuk yang lemah dan tidak berdaya sedikit pun. Ya, makanya Allah dalam hadis qudsinya mengatakan bahwasanya nahanu ruhani alal badana. Aku adalah dua jiwa yang bersatu dalam satu badan. Ini yang dikhawatirkan. Jiwa mana dulu? Jiwa mana dulu? Besar antara dua ini. Jiwa mana keumatan atau jiwa dalam ketuhanan? Jiwa mana nih? Jiwa keumatan atau jiwa ketuhanan? Ya, kalau kita mengatakan jiwa ketuhanan, kita kafir di situ. Lalu siapa umatnya di situ? Kalau kita mengatakan umat, lalu siapa Tuhan di situ? Maka Allah tetapkan, memang engkau mengakui Tuhanmu. Ya,
Cuma Allah juga mengatakan, coba tugasmu, kata Allah. Apa yang dikatakan Allah? Ini ja'atuka fuadi muqaddisi. Jadikanlah kodat yang bercakap-cakap dalam hatimu. Ya. Jadikanlah kodatku itu bercakap-cakap dalam hatimu. Jadi jangan kita matikan hati kita. Ya, jadikanlah hati ini itu tempat berkata-kata dengan Allah. Persoalannya apa? Persoalannya faiza afsotahua afsofana. Kalau engkau mengatakan atau adalah hamba, terus yang jadi Tuhan itu siapa? Apakah engkau Tuhan kalau engkau mengatakan hamba itu Allah? Makanya sahabat beriman dikatakan al-abudu robu wa arobun abdun. Hamba itu adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba juga. Ibarat hamba yang berkata dua jiwa. Tapi artinya dia sama ya, sama. Makanya sama halnya kita mengatakan, kamu siapa? Hamba Allah. Lalu ditanya lagi satu orang, kamu siapa? Hamba Allah. Ya, ini dua jiwa tapi dia sama. Ya, namanya sama. Ini sebenarnya kita hanya membagi rasa. Bagaimana kita bisa membagi rasa tadi? Ya. Jadi harus benar-benar kita kembali mengingat kodat aslinya kita dahulu. Ya. Lainnya mayunina wakada khalaka luka min kablu ma'alam lahu syai'a. Ini kutsinya ya. Aku telah menjadikan kamu dahulu sedangkan engkau belum jadi sesuatu apapun. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wa ala yazkurul insanu anna khalaqnahu min qalbu walam yaku syai'a. Sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum berwujud. Jadi kita harus kembali kepada konsep ketuhanan adalah diri. Makanya dalam tajalli tadi awal mengenal diri tadi, akhirnya dia tetap dengan diri lagi. Ya, tapi diri kehambaan. Tadi awalnya diri kodrat Tuhan. Setelah dia bertajalli 7 martabat, barulah bertajalli diri yang hambanya tadi. Ini sifat yang menaklukkan. Kalau kita artinya sahabat beriman ya, kalau kita makan cabai itu pastinya kita takut kepada rasanya ya, bukan takut kepada warnanya. Itulah ya dia sahabat beriman. Jadi yang dikatakan sifat adalah bersifatnya Allah pada kodratnya. Tiba-tiba jasad ini bergerak, itulah sifat. Ya, kalau jasad ini bergerak itulah sifat. Tapi siapa yang menggerakkan? Itulah zat. Jadi sifat ini adalah hayatnya Allah. Makanya di alam kolbi atau di alam nur itu disebut dengan alam fi sifat. Kalau di zat dia alam fi zat. Ya. Kalau di batin dia fi siri. Ini yang kolbi, makanya dia takluk pada sifat. Kenapa kodrat sifat dengan bersifat itu beda? Ya, jadi kalau dia bilang sifat berarti itu bukan kodrat, tetapi itu adalah wujud yang hayat. Bagaimana kita cara mentajalikannya, sahabat beriman? Contohnya ya, ini kita kalau tidak beribadah ya, tidak sholat. Ini hanya kita bagaimana membagi rasa. Ya, membagi rasa. Mana rasa diri ketuhanan dan mana rasa diri keumatan. Jangan kita membedakan. Ya, jangan kita memberatkan antara salah satunya. Contohnya saya sebagai saya memilih kodrat keumatan terus, ya, kodrat kehambaan terus. Saya ini hambanya Allah. Lalu siapa Tuhannya?
Saya tanya. atau 80. Tapi kalau kita juga cuma memilih kodratnya Tuhan, saya ini Tuhan. Lalu siapa itu hambanya? Apakah Tuhan itu yang hambanya? Jadi ini perkara dua rasa ya, perkara dua rasa. Jadi kita harus mampu membangkitkan. Dari awal adalah kodrat diri sebagai ketuhanan, dan diri akhir adalah kodrat diri sebagai kehambaan. Ini kalau kita mampu mentajalikan, cara mentajalikannya bagaimana? Cara mentajalikannya begini sahabat beriman ya, kalau kita lagi bersedekah atau memberi atau menolong atau membantu orang lain, kita memberi itu bagaimana jasad kita ini, keakuan kita ini hilang, lebur dalam ruh, ya, dalam ruh, lebur dalam sifat lebur dalam zat lebur dalam diri lebur dalam diri yang sesungguh-sungguhnya diri atau yang dikatakan aku. Itu udah lebur itu. Cara menjalankan begitu. Jadi kita tersusun. Tapi kalau kita sudah mampu, sudah lancar, ini sudah artinya sudah langsung ini ya, langsung terjadi. Artinya tidak lagi kita belajar untuk menyusunkan. Itu susunannya. Ya, itu susunannya. Makanya sama halnya kita lagi bikin roti. Roti ini mula-mula bahannya adalah terigu. Terigu ada mentega, ya. Tapi bahannya dari terigu, mentega, gula, ya. Gula apa lagi? Gula, telur, 4 ya, taruh 4. Tapi pas dia menjadi roti, coba kita ambil satu-satu. Pertama telur, ya, mentega, gula. Sisa apa? Dia sisa pada asalnya, yaitu terigu. Gitu ya. Ini cara kita mentajalikan. Tapi kalau kita sudah biasa, tentunya dia langsung dia bergerak dengan tujuh-tujuhnya tadi, ya. Tapi kalau kita masih belajar, kita lebur jasad lebur dalam perbuatan ruh lebur dalam perbuatan sifat lebur dalam perbuatan artinya diri batin, diri batin lebur hanyalah aku yang memberi di situ. Berarti sudah tidak ada keakuan diri lagi. Ini sudah kita menjalankan 7 martabat tadi dengan tuntutan deretan yang sudah diajarkan untuk bertakwid. Ya, begitu sahabat berimannya. Dari awal diri adalah Tuhan. Pas kita kembali, pas kita artinya menghadap ke depan, kita akan menjadi diri kehambaan, diri Tuhan awal, diri kehambaan akhir. Ya, karena apa? Di awal itu kan kodratnya kan belum bernama tuh. Ya, makanya saya katakan sesungguhnya manusia itu sudah ada, tapi belum berwujud, berarti belum bernama. Dia itulah yang kodrat ketuhanan itu. Kodrat Tuhan ya. Sedangkan yang sudah bernama ini artinya yang sudah bersifat ini sebagai hamba, itulah diri kehambaan. Dengan bagaimana kita mentajalikannya seperti kita dalam sholat. Dalam sholat cara mentajalikannya bagaimana diri kita ini kita artinya kita kembali kepada asal usul kejadian diri kita dulu. Sholat ini ya, kita harus menemukan diri yang tidak ada asal usulnya tadi, yang seperti dikatakan di surat Maryam tadi ya, yang tidak ada asal usulnya manusia itu. Kita cari yang itu di dalam diri kita itu, yang mana? Itulah nyawa, itulah wujud. Ya, wala yazkurul insanu ana khalaqnahu min qalbu walam yakul syai'a. Itu wujud yang belum bernama. Kita bangkitkan itu, bangkitkan sehingga kita sudah menemukan dia terjadi pada sifatnya. Ya, tentunya wujud ini yang membangkitkan semua ya. Nyawa kita ini yang membangkitkan
sifat itu yang mengadakan zat itu nyawa kita. Makanya walaupun dia sudah ada zat, walaupun sudah ada sifat, belum tentu dia hidup. Karena belum ada apa? Belum ada hayat di situ. Belum ada wujud. Belum ada diri atau diri naf atau naf, dikatakan naf. Makanya kalau kita sudah menemukan diri ketuhanan itu, berarti yang bergerak ini adalah diri kehambaan. Ya, diri kehambaan. Nah, jadi diri ketuhanan ini yang sudah melihat, yang sudah menyaksikan gerakan-gerakan kehambaan bagi dirinya. Ya, sama halnya. Tidak usah lagi kita mencari diri kehambaan itu. Kenapa? Kalau kita sudah menemukan diri yang itu, diri yang sesungguh-sungguhnya, diri itu yang tidak bernama itu, yang tidak boleh kita katakan nama itu, ya, atau diberikan nama Muhammad atau yang mana. Yang penting kita sudah menemukan itu. Inilah penyebab yang bersifat ini. Inilah penyebabnya nih. Makanya dikatakan dia berwujud menjadi zat, lalu zat ini dia bersifat pada sifatnya sendiri. Ya, zat ini dia bersifat pada sifatnya sendiri. Ini yang menyebabkan ini Tuhan, yang dikatakan ilahi ini atau wujud. Ya, makanya dikatakan setelah sempurna kejadiannya maka kutiupkan ruku. Ini yang dimaksud kutiupkan ruku ini. Atau dikatakan ruhi. Ya, ini asal usul kejadian manusia yang pertama, wujud yang tapi dia belum mempunyai jasad. Ya, belum dia bersifat tuh. Ya, dia belum bersifat. Masih dalam kesendirian dia. Masih sifat latain. Masih satu titik dalam huruf ba. Dia dibawa. Ya. Dia dibawa. Makanya dia bersifat, makanya ada huruf ta. Ya, titik 2. Dia bersifat di situ. Ya, bersifat dari dirinya juga sendiri. Makanya kita hanya cukup untuk mengenal diri kita dulu. Kita kembali kepada diri kita, asal usul kejadian diri. Itulah diri ilah itu. Kita bangkitkan. Diri ilah inilah yang membangkitkan. Artinya dia sudah bersifat. Jadi kita hanya tinggal menyaksikan diri kehambaan tadi. Jangan kita memilih ya. Saya hamba. Lalu siapa Tuhan di situ nanti? Kalau saya Tuhan, lalu siapa hamba di situ nanti? Jangan sampai tidak ada dua-duanya, tidak ada hamba, tidak ada Tuhan. Ya, ini tauhid ya. Ini tauhid. Bukan Tuhan di sana, aku di sini. Kalau Tuhan di sana, aku di sini, itu berhala. Makanya Allah itu sudah sering memberikan kode di dalam Al-Quran. Ya, sesungguhnya aku lebih dekat daripada pada urat nadimu atau urat lehermu. Ada juga wafi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya diriku itu artinya di dalam dirimu. Kenapa engkau tidak lihat? Ini maksudnya. Ya. Makanya tauhid itu dikatakan tauhid. Ya, tauhid itu berhubungan. Makanya dikatakan tauhid berhubungan. Kalamnya bagaimana? Kalamnya adalah la ilaha illallah. Itu kalamnya tuh. La ilaha illallah apa artinya? Apa maknanya? Ya, sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain diriku. Tiada Tuhan selain aku. Tiada Tuhan selain Allah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Allah itu namaku. Ya, jadi siapa nama pemilik Allah ini? Adalah ilah atau Tuhan. Tuhan bernama Allah. Di sini bukan kita belajar, jangan salah paham ya. Di sini kita tidak belajar menjadi Tuhan ya. Makanya saya katakan duluan tadi, bukan diri yang menjadi Tuhan, tapi bagaimana kodrat diri adalah Tuhan. Ya, kodrat diri adalah Tuhan. Bukanlah Tuhan itu adalah diri, ya. Bukanlah Tuhan itu adalah diri. Maksudnya, bagaimana kita mampu mentajalikan diri kita ini untuk dikuasai oleh Tuhan. Sehingga sifat kemanusiaan kita, sifat keakuan hilang lebur dalam kefanaan menuju bakoh bilahnya Allah. Ya, itu ajaran tauhid ya, bukan kita menjadi Tuhan di sini.
Jadi sudah paham ya. Nah, jadi kita harus bangkitkan tuh. Kalau kita lagi sholat, kita kembali kepada masa lalu kita. Ya, kembali kepada masa lalu kita sampai kita ketemu tuh rasa itu di dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah mantap di situ, merasakan rasa itu, sehingga keakuan itu sudah tidak memiliki zohir ini, di situ dia sudah nyata tuh. Sudah nyata dia sudah menyaksikan dirinya sendiri. Ya, diri afalnya dia sudah bersifat di situ. Nah, zat itu dia sudah bersifat di situ. Dia melihat gerakannya, melihat tunduknya, melihat rukunya, ya. Sehingga kita sudah tidak merasa diri kita yang sholat. Ya, mungkin bagi kita sebagai pemula, mungkin kita merasa berat, ya. Tapi kalau kita belajar tiap hari, insya Allah dimudahkan. Dan itu lebih tenang. Dan itu lebih tenang sekali. Karena apa? Kenapa lebih tenang? Karena kita sudah melihat yang khusyuk itu dalam sholat kita. Ya, bukan karena tumanina, ya, bukan karena manusia tidak ada yang mampu khusyuk. Nah, kita hanya mampu melihat yang khusyuk itu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, sholatlah engkau seperti melihat aku sholat. Nah, itu yang kita saksikan tuh, yang sholat itu, yang Muhammad itu, ya. Muhammad itulah diri sifat, ya. Diri sifat bagi Allah. Dia menyaksikan diri Muhammadnya tuh, ya. Jadi begitu sahabat beriman, ya. Jadi jangan kita memilih diri kehambaan. Lalu bagaimana diri ketuhanan? Apakah yang hamba itu Tuhan itu yang hamba? Jangan, ya. Tidak bisa. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Kalau dalam keseharian, ya, kalau dalam keseharian nggak apa-apa, ya. Diri kehambaan menuju diri kehambaan. Itu sudah termasuk diri sifatnya. Ini sebagai Robil Alamin. Sehingga alam melihat kita sebagai Robil Alamin, sebagai kekuasaannya Allah. Tapi dalam ibadah, konteks ibadah itu harus diterapkan diri Tuhan dan diri hamba. Ya, seperti kita puasa, ya, berzikir, itu diri harus kita naikkan dua, ya. Makanya ini dikatakan antara langit dan bumi, ya, harus kita membangunkan, harus kita mendirikan di tengah-tengah, ya, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dari belakang ke depan, dari kiri ke kanan. Ini harus kita membangkitkan yang di tengah-tengah. Mana yang di tengah-tengah itu? Diri ketuhanan dan diri kehambaan, ya. Makanya kalau kita masih menganggap Tuhan di sana, aku di sini, itu orang yang paling menyulitkan dirinya. Ya. Karena apa? Mereka itu setiap sholat berkelahi dengan dirinya, berkelahi dengan pikirannya. Ya, mereka sholat itu berkelahi dengan pikirannya nih. Ini sebenarnya siapa yang Tuhan ini? Entah, ya. Jadi Tuhan menjadikan pikiran jemuran lah, pikiran kayak gimana, ya, pikiran mikir ini yang di luar. Itu yang dijadikan Tuhan tuh. Itu yang dijadikan Tuhan. Ya, pikir jemuran, pikir ikan garam, mungkin tadi ini lagi mau hujan. Itu yang dijadikan Tuhan. Makanya kalau kita sudah mampu membangkitkan itu, insya Allah tidak akan lagi ada pikiran. Karena apa? Karena kita sudah melihat, ya. Karena kita sudah melihat Tuhan itu, karena kita sudah melihat hamba itu. Kalau kita sudah melihat, tentunya tidak lagi berpikir di luar. Kita hanya memperhatikan dirinya tuh. Ya, makanya orang yang Tuhan di sana, aku di sini itu susah menyusahkan dirinya. Ya. Entah siapa yang disebut-sebut itu Allah itu. Ya, apalagi dalam tingkat-tingkat ibadah, mendirikan sholat. Ini yang paling susah. Ya. Kenapa ya? Kalau aku sholat, itu pikiran saya melayang-layang.